Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Sebelum kita mulai pelajaran IPS, marilah kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga dalam kegiatan pembelajaran ini kita diberi kemudahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia. Kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang diharapkan siswa nantinya dapat 1. Menjelaskan pengertian praaksara, 2. Mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia secara geologis, yang ketiga, mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia secara arkeologis, dan yang keempat, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Pengertian praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Berarti masa praaksara adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Praaksara bisa juga disebut dengan nirleka. Nir tidak ada, leka tulisan. Atau prasejarah yang mempunyai arti sama, yaitu belum mengenal tulisan. Setelah itu kita mempelajari tentang periodisasi masa praaksara atau tahapan-tahapan masa praaksara yang kita tinjau secara geologis, secara arkeologis, dan juga secara perkembangan kehidupan masyarakatnya. Sebelumnya, perlu kamu ketahui, yang dimaksud dengan geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Berarti kita mempelajari manusia praaksara dengan mempelajari keadaan buminya. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masa purbakala. Karena pada waktu itu belum ada tulisan, maka cara mempelajarinya dengan menyelidiki fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada masa dahulu kala. Zaman prasejarah berdasarkan geologi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut arkaikum. Yang pertama disebut dengan arkaikum dengan ciri-ciri kehidupan belum kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, paleozoikum. Ciri-cirinya munculnya makhluk baru seperti reptil, ikan, dan amfibi. Yang ketiga, mesozoikum, yaitu munculnya reptil raksasa. Yang keempat, neozoikum, dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut tersier. Pada waktu itu ciri-cirinya muncul binatang mamalia. Yang kedua, kuarter. Mulailah munculnya manusia purba diikuti oleh Homo sapiens atau manusia cerdas, manusia sempurna. Mengapa disebut demikian? Karena mereka sudah mulai mengenal budaya. Selanjutnya kita mempelajari pembagian zaman praaksara
menurut alat yang digunakan manusia purba atau secara arkeologis. Itu zaman arkeologis. Ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, atau zaman batu muda. Sedangkan zaman logam dibagi tiga, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Tetapi bangsa Indonesia tidak mengenal tetapi bangsa Indonesia tidak mengalami zaman besi. Selanjutnya, perkembangan kehidupan masyarakat praaksara bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Paleolitikum. Ciri-cirinya, mereka hidupnya selalu berpindah-pindah tempat atau disebut nomaden, mencari makannya dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan. Biasa disebut dengan food gathering atau meramu. Hidupnya secara berkelompok agar mereka mudah mencari makan dan menghindari serangan binatang buas. Dan yang terakhir, mereka belum mengenal kepercayaan. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara pada masa Mesolitikum, ciri-cirinya sebagian sudah ada yang mulai menetap, sebagian masih berpindah-pindah tempat. Sebagian lagi cara mencari makannya sudah ada yang bisa bercocok tanam walaupun dengan sangat sederhana sekali. Hidupnya sama, tetap berkelompok, dan mereka sudah mulai mengenal kepercayaan totemisme. Totemisme adalah suatu kepercayaan bahwa ada hewan yang dianggap suci dan patut mereka puja. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara Neolitikum. Ciri-cirinya, mereka sudah mulai hidup menetap atau biasa disebut dengan sedenter. Mencari makannya disebut dengan food producing. Maksudnya, mereka sudah bisa memproduksi bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam dan beternak hewan. Hidupnya sama, tetap secara berkelompok, dan mereka sudah mulai mengenal kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh yang meninggal masih berhubungan dengan kehidupan mereka di dunia nyata. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara pada masa logam atau perundagian atau pertukangan. Mengapa disebut demikian? Karena pada zaman logam mereka sudah bisa melebur logam, sehingga disebut zaman perundagian atau pertukangan. Kehidupan mereka sudah lebih mapan lagi, sudah lebih baik lagi. Mereka sudah menetap dalam suatu perkampungan yang teratur dan terpimpin. Bercocok tanam dengan sistem irigasi, pengairan yang baik. Mereka sudah memilih pemimpin kelompok yang biasa mereka sebut dengan kepala suku. Mereka juga sudah mulai mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah suatu kepercayaan yang mengatakan bahwa ada suatu benda yang mempunyai kekuatan gaib yang patut mereka puja. Contohnya seperti pohon beringin yang besar, adanya gunung, dan sebagainya. Mereka pun juga sudah mengenal sistem astronomi atau sistem perdagangan yang bisa mereka pergunakan untuk berlayar dan melakukan perdagangan. Ingat, nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung. Nah, demikianlah
sementara keterangan tentang masa praaksara yang ada di Indonesia nanti lain kali kita dilanjutkan lagi dengan yang lebih terperinci lagi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.